Topik yang akan kita bahas pada materi ini adalah bahan tambahan pangan, zat pemanis dan penjernih makanan, serta pengolahan makanan dengan zat pemanis. Bahan tambahan pangan atau disingkat dengan BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan makanan. Bahan tambahan pangan yang biasanya ditambahkan ke dalam makanan yaitu zat pemanis dan zat penjernih. Zat pemanis terdiri dari dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya seperti gula tebu, gula merah, madu, kurma, daun stevia, dan kulit kayu manis. Sedangkan pemanis buatan adalah pemanis yang diproses secara kimiawi, dan senyawa tersebut tidak berada di alam. Zat pemanis buatan biasanya digunakan untuk membantu mempertajam rasa. Contohnya seperti asesulfam K, sukralosa, natrium siklamat, dan aspartam. Berikut beberapa contoh dari pemanis alami, yaitu gula. Gula mengandung sukrosa. Nah, sukrosa adalah jenis gula disakarida yang terbentuk dari fruktosa dan glukosa. Ikatan antara glukosa dengan fruktosa dalam sukrosa melibatkan gugus hemiasetal glukosa dan gugus hemiketal fruktosa. Oleh karena itu, sukrosa tidak mempunyai gugus produksi lagi. Contohnya, sukrosa yang paling sering digunakan adalah gula pasir. Glikosida steviol merupakan kelompok senyawa yang secara alami terdapat dalam tanaman stevia Rebaudiana bertoni, dan di antara kelompok senyawa tersebut memiliki struktur molekul yang sama, tetapi memiliki gugus gula yang berbeda. Selanjutnya yaitu pemanis buatan. Beberapa contoh dari pemanis buatan yaitu asesulfam K. Dalam struktur kimia, asesulfam K adalah garam kalium dengan bentuk bubuk kristal putih. Asesulfam potasium atau asesulfam K adalah pemanis buatan yang tak mengandung kalori dan 200 kali lebih manis dari gula. Sukralosa terbuat dari gula asli, di mana 3 gugus hidrogen oksigennya diganti dengan atom klor. Sukralosa adalah pemanis buatan yang dapat ditemukan pada berbagai makanan seperti makanan yang dipanggang, permen karet, hingga gelatin. Natrium siklamat memiliki gugus auxokrom yaitu OH, NH, dan gugus kromofor yaitu benzena, SO. Natrium siklamat digunakan sebagai pemanis dalam minuman diet dan makanan rendah kalori lainnya. Aspartam memiliki rumus kimia C14H18N2O5. Aspartam memiliki 2 gugus fungsi yang bisa terionisasi dan keduanya ada pada bagian residu asam aspartat. Zat penjernih adalah zat yang digunakan untuk menyerap protein terhidrolisis penyebab kekeruhan, pengendapan, dan oksidasi pada pembuatan makanan atau minuman. Contohnya seperti titanium dioksida dan asam askorbat. Asam askorbat adalah suatu senyawa beratom karbon 6 yang dapat larut dalam air. Asam askorbat berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat-sifat antioksidan. Titanium dioksida memiliki 3 fasa struktur kristal yaitu anatas, rutil, dan brokit, tetapi hanya anatas dan rutil yang keberadaannya cukup stabil.
Halo semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuat suatu pengolahan makanan dengan zat pemanis, yaitu pembuatan manisan jambu. Nah, adapun bahan dan alat yang kami gunakan yaitu yang pertama bahan ada jambu, gula pasir, dan air. Sedangkan alatnya adalah kompor gas, wadah, dan pisau. Mula-mula panaskan air menggunakan kompor gas. Cuci jambu air hingga bersih. Potong jambu menjadi beberapa bagian. Kemudian buang bagian kelopak buah jambu. Kemudian cuci lagi buah jambu hingga benar-benar bersih. Letakkan kembali buah jambu dalam wadahnya. Kemudian setelah air mendidih, masukkan gula secukupnya. Air yang telah dicampur dengan gula tadi telah mendidih. Kemudian masukkan air dan gula ke dalam wadah yang berisi buah jambu yang sudah dibersihkan tadi. Kemudian didiamkan selama beberapa hari dalam keadaan wadah tertutup. Setelah didiamkan beberapa hari, inilah manisan buah jambu yang sudah dapat dikonsumsi.